Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi ya di Yayasan Jojaidin Cakrawala Cemerlang, bekerja sama dengan Makassar Mualaf Center Indonesia, dan selama ini sudah berbentuk yayasan ya dalam hal dakwah, kemaslahatan umat dan pembinaan mualaf. Hari ini di hari Jumat di room utama JCC bekerja sama dengan MMCI. Di sini ada Pak Martin Ale dan ada juga gurunda kita Zulkifli Mabas akan berdiskusi dengan tema beragama dan bertuhan. Tuhan atau beragama seperti apa nanti, semoga berkembang dan mengerucut supaya kita bisa teredukasi di hari yang berbahagia ini. Di room utama juga jamaah JCC, jamaah MMCI sudah stay semua di sini. Kita dipandu juga, diawasi juga oleh beberapa senior-senior di sini. Ada Ketua Umum Peradin Indonesia, Prof. Rambe, ada juga Pak Bima, ada Dr. Husema, ada Amir Dewan Suro dan seluruh penasiar pada pagi ini komplit. Alhamdulillah. Kita mulai saja biar bisa mengirit waktu. Saya sambut dulu kepada senior kita, Pak Martin Ale. Selamat pagi Pak Martin Ale, apa kabar? Selamat pagi Sion, apa kabar baik? Ya. Kalau begitu saya persilakan aja Pak Martin Ale memulai opening statement. Silakan Pak. Iya, baiklah. Bicara tentang Tuhan dan agama atau keyakinan gitu, kita bicara tentang kuasa. Tuhan itu berbicara tentang kuasa. Kalau kita sebut seperti orang Kristen dengan Bible-nya itu dia sebut Yahweh itu sebagai pencipta itu ya. Nah, atau proper name dari yang kita sembah itu dia sebagai pencipta. Kalau Tuhan itu bicara tentang kekuasaan. Lalu bicara tentang agama itu tentang keyakinan. Dan dari sini tentu kita akan bisa melihat bagaimana tiap-tiap sembahan kita itu melakukan apa gitu. Dan di dalam kekristenan kita kenal namanya tetragrammaton yang disebut YHWH itu, atau yang sering disebut Elohim atau Adonai, karena orang Yahudi sangat mensakralkan tetragrammaton itu sehingga mereka tidak berani menyebutnya sembarangan. Nah inilah proper name daripada sembahan orang Yahudi dan orang Kristen juga gitu. Jadi kita menyembah satu Allah yang Esa. Esa itu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain, bukan yang lain gitu. Lalu bagaimana kita mengenal perbuatannya gitu, atau bagaimana kita perlu mengenal dia itu melalui apa yang dia lakukan. Pertama kita kenal Yahweh itu adalah sebagai pencipta yang mula-mula di dunia ini. Jadi sebelum ada yang lain, dialah yang mula-mula menjelaskan tentang penciptaan secara lengkap, sempurna, mendetail, bahkan berurutan itu sampai menjelaskan tentang akhir zaman. Nah, dijelaskan melalui Bible atau Alkitab itu sendiri yang kita sering sebut namanya kitab suci kita, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan itu menjelaskan tentang semua yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri di dalam karyanya terhadap manusia sampai pada akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana menjadi pembicaraan yang begitu menarik sampai hari ini tentang siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Nah, disinilah dia menjelaskan segala sesuatunya sampai pada akhir zaman gitu. Pertama kita lihat bagaimana perbuatan Yahweh itu sendiri atau Elohim itu pada waktu dia mengambil bangsa Israel dari Mesir. Nah, itu perbuatan yang pertama yang dilakukan kepada satu bangsa yang dipilihnya menjadi umat kesayangannya, menjadi umat pilihannya. Dengan demikian supaya dunia tahu siapa Tuhan yang sebenarnya itu, yang mencipta, yang telah memilih satu bangsa dari antara bangsa-bangsa di dunia, yaitu bangsa Israel yang kita sebut Yahudi itu ya. Nah ini, sehingga dari sanalah kita mengenal bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka adalah yang disebut sebagai Elohim atau Adonai itu. Itulah Tuhan yang benar begitu. Karena dia Tuhan yang mula-mula yang telah menyatakan diri dengan mengambil satu bangsa bagi miliknya
di mana melalui bangsa itulah manusia di dunia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan segala macam perbuatannya sampai sekarang ini kita lihat bagaimana kelebihan-kelebihan orang Yahudi di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa ini. Mereka punya hal-hal yang luar biasa yang terjadi sampai sekarang, membuktikan bahwa betul-betul Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang paling benar itu. Lalu di dalam kehidupan selanjutnya, dalam rencana Tuhan sendiri, Tuhan lalu menghadirkan firman-Nya, yaitu Yesus. Setelah misi para nabi-nabi itu, lalu datang Yesus untuk menggenapi semua rencana penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain. Kalau pertama Tuhan mengambil satu bangsa bagi miliknya itu, yaitu bangsa Israel, tapi melalui bangsa Israel ini lalu Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu dia hadirkan firman-Nya sendiri untuk menjadi manusia supaya mengenapi rencana penyelamatan itu untuk keselamatan bangsa-bangsa di dunia. Dan kita lihat sekarang bahwa terjadi banyak hal yang di dunia ini tentang masalah keyakinan. Perubahan-perubahan keyakinan orang sekarang terjadi. Itu semua menuju kepada pada penyelamatan, rencana penyelamatan. Sehingga nanti pada suatu saat orang akan mengenal Tuhan yang sebenarnya itu yang mana gitu. Nah ini fenomena yang terjadi sekarang ini mengarah ke sana. Sehingga di dalam orang berfokuskan pada mencari Tuhan yang sebenarnya itu, nanti orang akan menemukan kebenaran itu sendiri. Sehingga puncaknya bahwa orang akan mengenal Tuhan yang sebenarnya dan mereka akan diselamatkan. Nah ini mungkin opening statement dari saya pertama ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, majelis Zoom ZZZ dan juga netizen, dan tak terkecuali Martin. Alhamdulillah pagi ini kita membahas tentang konsep Tuhan dan juga agama. Apabila kita menengok ke belakang untuk membuka sedikit sejarah dan mempelajari kepercayaan umat manusia sejak dahulu, maka yang ditemukan kemudian adalah bahwa hampir tidak ada manusia yang tidak mempercayai adanya esensi yang mengatur alam raya ini. Artinya, hampir semua manusia mempercayai adanya Tuhan. Orang-orang kuno misalnya, yang menganut paham politeisme, keyakinan banyak Tuhan, ya mereka menganggap bahwa bintang adalah Tuhan. Dewa Venus, ada yang menganggap dewa itu sebagai dewa kecantikan, Mars adalah dewa peperangan, Minerva adalah dewa kekayaan, sedangkan Tuhan tertinggi mereka imani dengan dewa matahari atau Apollo. Kalau kita melihat ya di sekeliling kita, kemudian ada sahabat Hindu kemudian yang percaya kepada banyak dewa, diyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu banyak, ya. Ini cerminan di dalam pemahaman mereka tentang konsep yang turun-temurun kemudian mereka pahami tentang konsep adanya Tuhan. Mesir kuno meyakini adanya dewa Isis, dewa Osiris, dewa tertinggi. Persia, ya, kemudian Romawi, Yunani, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk keyakinan ini yang mempengaruhi keyakinan orang-orang yang ada di sekeliling Arab sebelum Islam itu datang. Mereka kemudian disebut orang jahiliyah karena mereka masuk dalam golongan penganut ajaran pagan yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian mereka ini, para penganut ajaran jahiliyah ini, ketika ditanya, khususnya yang ada di Arab, siapa Tuhanmu? Mereka akan mengatakan Allah. Nah ini yang perlu kita urai. Kenapa? Karena kedatangan Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan meluruskan bentuk-bentuk keyakinan seperti itu. Bahwa Tuhan itu banyak, Tuhan itu punya anak. Nah inilah yang kemudian yang dikatakan dalam pengajaran Islam itu ajaran tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassir, para ulama, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah dokumen untuk manusia.
Bahkan dikatakan bahwa Al-Quran itu sendiri menamakan dirinya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itu bisa dilihat dalam Al-Quran. Sama anakku. Nah, lagi tidur gak bangun-bangun dari tadi. Ini belum bangun. Nah, ketika berbicara mengenai pencipta alam semesta, maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Allah menyatakan diri. Bahwa Allah menciptakan manusia itu tadinya satu. Kanan nasu ummatan wahida. Faba'athallahu nabiyyan mubashshirina wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqa. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Wa makhtalafa fi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Yang ba'anahum wahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fi. Minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Seluruh nabi kemudian mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kemudian mereka diutus. Jadi diterangkan dalam Al-Quran, tadinya manusia itu satu umat. Tuhannya cuma satu. Lalu kemudian mereka berpencar, mereka berpisah-pisah, mereka mendirikan konsep-konsep agama, mereka mendirikan konsep ketuhanan masing-masing. Tanpa berdasar kepada pijakan hudal linnas yang menjadi petunjuk bagi manusia, yaitu kitabullah yang diantar melalui perantaraan para nabi. Ada yang mengaku beriman kepada nabi, ada yang mengaku dekat dengan para nabi, ada yang mengaku sebagai penerus daripada ajaran nabi yang memiliki umat yang dimuliakan, tetapi melenceng dari konsep utama. Kata Allah, ketika diterangkan dalam Al-Quran, aku mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diturunkan kepada mereka, bersama dengan mereka, kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara dalam kehidupan mereka. Namun kemudian, ada yang merubah, ada yang menyembunyikan, ada yang memelintir, sehingga Al-Quran itu datang sebagai hudan, petunjuk terakhir. Untuk mengajarkan bahwa Tuhan yang tadinya itu adalah dikenal oleh umat satu Tuhan, kemudian diingkari membentuk Tuhan-Tuhan baru. Al-Quran juga menerangkan, diterangkan dalam surah Masya Allah. Jadi ayatnya gini. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma uti Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul, katakan ya Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang Tuhan mereka beri. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Jadi dalam Islam itu, meskipun Al-Quran itu datang belakangan, tapi Al-Quran mengajarkan Tuhan itu satu, dialah yang mengutus para nabi, dialah yang mewahyukan kitab-kitab kepada nabi, namun kemudian di dalam proses perjalanannya, ada anti nabi yang merubah semua pengajaran nabi, dan mengajak manusia dan menyeru manusia kepada seruan iblis untuk ingkar terhadap Allah yang telah menciptakan mereka di atas muka bumi ini. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, kiranya hal ini bisa dikembangkan. Demikian. Baik, terima kasih Mas Zuma. Silakan Pak Martin untuk menanggapi. Ya. Baiklah. Bang Zuma. Ya. Jadi kita bicara tentang rencana Tuhan tadi. Nah, lalu orang sampai sekarang ini mencari Tuhan, mencari yang Maha Kuasa untuk melepaskan diri dari masalah. Makanya timbul berbagai macam kepercayaan itu. Orang berusaha untuk mengatasi masalah kehidupan ini yang sulit. Nah, itu karena memang karena dosa. Sehingga terjadilah manusia itu mencari jalan keluar dengan cara-caranya sendiri. Kalau di dalam Kejadian 11 di sana diceritakan tentang menara di Babel. Manusia berusaha untuk mengatasi masalah dengan membuat menara setinggi sampai di langit. Itu rencana manusia itu, luar biasa.
Mereka ingin membebaskan dari ancaman-ancaman yang akan terjadi seperti zaman Nuh. Lalu mereka membuat menara. Nah, mereka tadinya satu bahasa, tapi lalu rencana mereka dihancurkan oleh Tuhan sendiri karena Tuhan tidak mau mereka melakukan apa-apa yang untuk mengatasi kehidupan dengan cara mereka sendiri. Hanya manusia itu terpencar-pencar. Dan mulai dari sanalah berkembang berbagai macam cara orang mencari jalan keluar dari kehidupan masalah ini. Makanya dari segala keadaan yang sulit bagi manusia ini, Tuhan lalu memilih satu bangsa yang tadi saya katakan dari opening statement saya tentang bangsa Israel. Supaya manusia itu menjalani hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan melalui hukum Taurat dan syariat-syariat agama. Tapi itu baru dalam tahap kepada bangsa Israel saja. Hanya untuk pada Israel saja, hukum Taurat dan syariat-syariat itu hanya untuk bangsa Israel saja. Karena mereka baru dengan cara itu supaya mereka bisa mengenal Tuhan mereka. Karena pada waktu itu mereka diperhadapkan oleh penduduk-penduduk asli. Kan mereka dari Mesir datang ke tanah Kanaan, di sana ada 6 suku bangsa di sana yang mempunyai cara hidup yang berbeda. Sehingga di sini Musa menekankan kepada mereka supaya mereka betul-betul hanya berpegang pada Yahweh itu sendiri. Dengan tata cara ibadah, dengan syariat-syariat yang melarang mereka untuk tidak ada hubungan dengan orang-orang penduduk asli. Nah inilah. Tetapi setelah itu berkembang selanjutnya penyelamatan kepada bangsa-bangsa, lalu Yesus datang. Dan itu disebarkan melalui orang Kristen, melalui para rasul, sehingga sekarang orang Kristen yang paling banyak di dunia ini kalau lihat dari kelompok-kelompok agama itu sendiri. Dan kenapa orang mencari itu? Sampai sekarang bingung, orang masih cari Tuhan mana sih yang benar gitu. Karena masing-masing orang mengklaim sendiri-sendiri bahwa Tuhannya yang paling benar. Tapi saya mau katakan di sini bahwa yang pasti bahwa Bible itu satu-satunya kitab suci yang mula-mula yang ada di dunia ini. Menceritakan Tuhan yang mula-mula menciptakan alam semesta ini. Itu makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Tidak ada Tuhan yang lain. Nah ini. Jadi kalau misalnya kita ditandingi dengan kitab-kitab lain atau ajaran yang lain, jelas tidak bisa membuktikan apa-apa. Sehingga Bible satu-satunya kitab suci yang mula-mula yang menjelaskan mulai dari kosong sampai rencana penyelamatan terakhir, di mana Yesus sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Itu. Sehingga kita tahu pasti bahwa Bible satu-satunya kitab suci yang paling benar, dan Yahweh atau Elohim atau Adonai itulah nama Tuhan pencipta yang sebenarnya. Lalu Tuhan membuat Yesus, Allah membuat firman-Nya Yesus ini menjadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan itu melalui pengajarannya, melalui perbuatannya, melalui berbagai hal yang dia lakukan seperti mujizat-mujizat. Mujizat-mujizat itu tidak sekedar tunjukkan demonstrasi kehebatan dia pada waktu itu, tapi itu merupakan gambaran juga bagaimana Tuhan Yesus ini bisa merubah orang yang buta akan kebenaran, ya. Jadi buta mata itu juga menggambarkan tentang orang buta kebenaran dicelikkan oleh Tuhan Yesus, ya. Orang yang lumpuh rohani yang tidak bisa berbuat apa-apa dibangkitkan, dibangunkan oleh Yesus. Orang yang tuli tidak bisa mendengar kebenaran, Tuhan bukakan kupingnya untuk dia bisa mendengarkan kebenaran. Nah inilah Yesus membuat mujizat bukan sekadar mujizat atau demonstrasi bahwa dia punya kuasa, tidak. Tetapi mempunyai arti yang luas sampai sekarang. Bahwa Yesus adalah jawaban dari seluruh kehidupan manusia ini. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Nah ini yang menjadi dasar pegangan kita. Sehingga kita tidak bisa digoyahkan oleh ajaran manapun yang coba-coba melemahkan tentang kuasa Yesus. Yesus satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri di dunia ini untuk bagaimana dia mengajarkan sifat, menunjukkan kuasanya, lalu menunjukkan bagaimana seharusnya manusia bersikap di dalam hidup ini. Sehingga dia datang menunjukkan Tuhan yang benar, yang keduanya bagaimana kita harus bersikap, ketiganya bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama manusia. Nah melalui Yesus inilah diajarkan segala sesuatu, contoh teladan yang sempurna. Seperti misalnya karena dosa, manusia sering bermusuhan, ya. Manusia berbeda satu dengan yang lain. Mereka bermusuhan sampai sekarang ini. Manusia sering menciptakan pertikaian, permusuhan yang akan merugikan manusia itu sendiri. Tapi sampai di mana manusia bisa mengerti bahwa perbuatan jahat itu merusak kehidupan orang lain. Ini sampai sekarang masih banyak orang belum menyadari itu. Seperti Ukraina, Rusia. Sampai sekarang mereka masih mau berperang. Itu kebodohan.
nanti akhir-akhirnya mereka sama-sama rugi itu. Sama-sama rugi nantinya. Inilah kebodohan manusia itu. Nah, di sini perlu kita berpegang pada ajaran Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Supaya mengalah satu dengan yang lain. Mengampuni musuhmu. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini yang ajaran ini yang memang dalam kekristenan juga memang kita masih bergumul juga ya. Kita belajar bagaimana kita bisa konsisten menjalankan ajaran kasih ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memang sampai sekarang belum sempurna dilakukan orang Kristen, ya. Tetapi ini ajaran yang pasti paling benar untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Karena tidak ada cara lain, hidup yang lain yang lebih baik itu tidak ada. Selain kita bisa mengalah dengan sesamanya, kita bisa melakukan hal yang baik untuk membangun bersama. Gitu. Jadi membangun bersama ini penting karena manusia tidak bisa hidup dari diri sendiri. Jadi kalau kita memilah-milah orang, memisah-misahkan orang karena sesuatu, ini kebodohan. Ini kebodohan, sama sekali bodoh. Manusia itu memerlukan. Bangsa yang satu memerlukan bangsa yang lain. Bangsa-bangsa ini mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Dan mereka tidak bisa hidup dari kemampuan mereka sendiri, tidak bisa. Mereka harus ada saling interaksi satu dengan yang lain. Nah, disinilah ajaran kasih itu harus diterapkan dalam kehidupan manusia, siapapun dia gitu. Kalau dia tidak terapkan ajaran kasih, pasti akan binasa dia, akan rugi sendiri. Nah itu makanya kalau kita bicara tentang ajaran, Yesus itu mengajarkan satu yang luar biasa dalam hidup ini. Bahwa manusia itu harus mengasihi satu dengan yang lain. Harus ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Itu kuncinya. Jadi kita mau bicara kebenaran apa? Selain daripada manusia berhubungan yang baik dengan sesamanya. Kalau manusia ini bersatu, seperti bangsa Indonesia ini. Kalau kita bersatu, Indonesia ini luar biasa. Saya juga sudah keluar negeri, saya sudah melihat semua itu. Dan saya lihat memang Indonesia ini satu bangsa yang luar biasa. Kekayaannya untuk kehidupan tidak ada masalah sebenarnya Indonesia ini. Apalagi kalau kita kelola bersama-sama. Ini luar biasa. Tiap-tiap suku, tiap-tiap daerah itu punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Itu saling menunjang satu dengan yang lain. Kalau kita bisa menjadi satu, ini satu yang luar biasa. Tapi sampai sekarang orang berusaha untuk memecah belah bangsa ini. Ini adalah satu kebodohan. Kebodohan yang akan merugikan dirinya sendiri dan semua orang. Sehingga disinilah ajaran Yesus luar biasa. Supaya mereka semua menjadi satu. Seperti aku dan Bapa satu. Biar mereka semua menjadi satu. Itu baik, terima kasih Pak Martin. Kira sudah cukup ya, terlalu panjang. Silakan Mas Juma untuk ditanggapi. Ya, baik. Masya Allah. Al-Quran menerangkan, Kul atuhaju nana fillah. Wahuwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepada kami, hanya kepada Allah, ya, manusia mengabdi dengan tulus. Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, maka kita harus berpegang teguh kepada satu prinsip bahwa Tuhan itu cuma satu. Dan kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Itu pesan para nabi. Ya, di dalam pengajaran yang sering kita lihat, kitab yang saya sebutkan di dalam Ulangan adalah merupakan kitab yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran untuk kita pahami bahwa Allah sebelum mewahyukan Al-Quran itu terlebih dahulu mewahyukan kitab-kitab. Seperti yang saya bacakan tadi dalam ayat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu tadinya adalah umat yang satu. Kita ini adalah umat yang satu. Diutus kepada kita para nabi. Dan para nabi ini diantaranya ada yang dibekali kitab. Oleh kitab itu kemudian seharusnya manusia ini bimbing kepada satu konsep arahan yang benar. Yaitu menyembah hanya kepada Allah yang satu itu. Lalu kemudian di dalam kitab Ulangan 6 nomor 4. Seirama dengan apa yang kemudian diperintahkan dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu harus diseru dengan satu esensi kekuatan yang maha dahsyat. Bahwa dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Qul huwallahu ahad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita itu esa.
Jadi Tuhan itu satu. Di dalam pengajaran pengarang Bible, terjemahan baru pun dikatakan hal yang sama. Ya, bahwa hukum utama itu adalah harus menyembah kepada Allah yang esa. Ini seruan, kasihilah sesama manusia. Cara mengasihi sesama manusia itu adalah mengajak manusia menyembah kepada hanya Allah, bukan menyembah kepada yang lain selain daripada Allah. Kalau ada orang yang mengasihi dengan memberi harta, dengan memberi senyuman, tetapi tidak mengajak kepada menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada satu Tuhan saja, maka itu kasihnya adalah kasih yang palsu. Kasih yang benar sesama manusia adalah mengajak manusia kembali kepada jalan Allah, yaitu jalan yang ditunjukkan para nabi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Orang yang kasih, benar-benar kasih, mengajak saudara-saudaranya mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Roma 3 nomor 29 sampai nomor 30. Atau adakah Allah? Tidak ada yang lain, hanya Allah orang Yahudi saja yang benar. Bukankah ia juga adalah Allah seluruh bangsa-bangsa? Ya, benar. Ia juga adalah Tuhan seluruh bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Tuhan yang akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Ini pengajaran. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kenapa? Karena Tuhan hanya satu, adalah Tuhan dari semua manusia, kaya, miskin, semua hanya menyeru kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi ini adalah pengajaran yang kemudian tidak bisa kita sederhana itu mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu banyak. Galatia 3 nomor 20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Tuhan itu hanya satu. Efesus 4 nomor 6, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi Al-Quran menyeru, tidak asal menyeru. Ketika Al-Quran meminta kepada seluruh manusia, yuk kembali kepada Allah, Al-Quran tidak kemudian mengajarkan satu konsep pemaksaan. Hilang suara. Ya, suara saya hilang. Tes. Enggak, lancar kok, lancar, jelas. Mana ya? Ada suara di YouTube juga. Lanjut. Kana nasu ummatan wahida, faba'athallahu an-nabiyyan mubashshirina wa munzirin. Manusia itu tadinya satu umat, satu Tuhan. Lalu kemudian Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Nah, ketika para nabi datang, mengajarkan satu konsep, la ilaha illallah. Makanya umat Islam itu berani bertaruh, mengatakan bahwa seluruh para nabi itu semuanya adalah muslim. Semua para nabi itu adalah muslim. Mereka mengajarkan kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat kanu hudan wa aw nasara. Qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahada inda minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kamu, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau penganut Nasrani? Qul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Yang ada pada Allah, Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kita nggak usah pusing mengurusi kemudian konsep Tuhan, karena Tuhan itu cuma satu. Nggak ada pertandingan Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Yang perlu kita sadari sekarang ini adalah ada di antara kita
yang keluar dari koridor yang Tuhan beri, menyembah kepada sesama manusia, menyembah kepada sesama makhluk hanya karena adanya mukjizat-mukjizat yang diserahkan oleh Allah kepada makhluk utusan yang terkhusus. Nah, ini yang mungkin perlu kita gambarkan bahwa Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, yang kemudian digantikan oleh teman-teman yang lain dengan Tuhan-Tuhan yang baru. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak tidur, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, pengetahuannya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Man zalladzi yasfa'u 'indahu illa bi itsni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Jadi apa yang kemudian Allah terangkan dalam Al-Quran, bahwa Tuhan itu satu, namanya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan tidak ada tertidur, tidak ada mengantuk, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itulah Allah. Jadi ketika umat Islam itu takbir, Allahu Akbar, maka yang ada di dalam konsep keimanan, kekhususan ibadahnya, hanya mengarah kepada esensi yang menciptakan langit dan bumi. Bukan batu, bukan manusia, bukan roh, bukan pohon, bukan bangunan, bukan gunung, bukan lautan, tetapi esensi yang ada di luar sana yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan esensi itu pasti merasa mendengar, merasa melihat ketika seruan dari makhluknya menyeru dengan seruan yang ikhlas. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Demikian. Ya, terima kasih. Jadi kita bicara tentang Tuhan itu siapa. Jadi Yuma bilang bahwa Tuhan itu satu. Tetapi ternyata kan kita tahu bahwa Tuhan itu banyak. Banyak itu dalam arti lihat dari penyembahnya. Penyembahnya menyebut sembahannya dengan nama yang berbeda-beda. Kalau di dalam Bible itu dia sebut sebagai yang disebut tetragrammaton itu ya. Yahweh itulah yang nama proper name-nya itu. Lalu di dalam pelaksanaan karyanya, yaitu datang Yesus. Yesus ini adalah firman yang jadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Jadi Yesus ini adalah jawaban daripada Yahweh, rencana Yahweh itu sendiri. Sehingga segala di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada aku. Karena manusia yang betul-betul sudah menyaksikan Yesus sendiri. Dan Yesus adalah bukti daripada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Sehingga di sini kekristenan punya ciri yang khas. Punya ciri khas sendiri. Punya Tuhan yang spesial. Ya, punya Tuhan yang spesial yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Artinya tidak bisa disama-samakan lah gitu. Sehingga kehadiran Yesus ini memang dia katakan juga bahwa aku datang bukan damai tapi pedang. Artinya apa? Kehadiran Yesus ini menjadi persoalan bagi manusia duniawi ini. Mereka bingung melihat Yesus sehingga sepanjang 2000 tahun ini orang lalu bicarakan Yesus itu siapa sih? Dia kan manusia. Kenapa disembah-sembah? Nah, disinilah spesialisasi daripada rencana penyelamatan Yahweh itu sendiri yang tidak mungkin bisa disamakan oleh agama manapun. Di situ bedanya sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan itu satu. Saya yakin bahwa Tuhan itu berbeda. Kenapa? Namanya juga beda, ajaran juga berbeda. Perilaku umatnya juga berbeda. Tekanan utama dari ajaran itu juga berbeda. Sehingga kita tidak bisa menyamakan semua bahwa itu satu. Apalagi kekristenan. Kekristenan ini spesial. Artinya bahwa Alkitab itu punya ciri khas tentang karyanya. Yaitu melalui Yesus. Sehingga Yesus ini menjadi sandungan bagi semua orang. Sehingga dengan Yesus inilah orang tidak mungkin menyamakan dirinya yang sama dengan Bible. Tidak mungkin. Karena memang Yesus ini spesial. Kalau yang lain kan hanya mempercayai kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Yang dikatakan maha tinggi, maha kuasa lah gitu. Tapi tidak menyatakan bukti dirinya sendiri tidak ada. Kalau di dalam kekristenan itu ada, yaitu Yesus itu sendiri. Dia adalah firman, dia adalah Allah itu sendiri datang dalam rupa manusia untuk menggenapi seluruh rencana penyelamatan. Sehingga disinilah kita lihat perbedaannya itu bagaimana melalui perilaku puncaknya adalah di situ. Bagaimana perilaku Yesus. Itu yang harus menjadi contoh teladan bagi kita manusia. Jadi contoh teladan bagi orang Kristen itu dari Tuhan sendiri. Yesus sendiri ya Tuhan yang dari sorga datang memberi teladannya.
Bukan nabi-nabi. Kalau nabi-nabi itu hanya menyampaikan peringatan saja. Ini harus kita tahu. Nabi-nabi itu hanya menyampaikan peringatan. Makanya Yesus datang setelah misi para nabi selesai. Lalu dia datang, dia menggenapi semua itu dan dia buktikan melalui ajarannya yang tadinya berupa gambaran seperti misalnya sunat. Sunat itu berupa gambaran saja. Sunat itu artinya memotong yang lebih, membuang yang lebih. Tetapi apa yang lebih itu sebenarnya kan sampai sekarang orang yang sunat juga tidak ngerti itu. Kalau dalam kekristenan jelas itu. Dikatakan Yeremia 4 ayat 4, sunatlah kulitkan hatimu supaya aku tidak murka terhadap kamu. Artinya membuang itu yang lebih-lebih dari hatimu. Yang lebih itu apa? Hawa nafsu amarah yang berlebihan itu dibuang. Hawa nafsu birahi yang berlebihan itu dibuang, jangan dipraktekkan. Itu arti sunat bagi orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu tidak melakukan sunat yang baru berupa gambaran saja dari rencana sebenarnya. Tujuan utama sunat adalah merubah kelakuan manusia supaya dia bisa mengatasi masalah-masalah kehidupannya, masalah-masalah hawa nafsu amarah yang berlebihan itu dibuang. Hawa nafsu birahi yang berlebihan itu dibuang, itu inti sunat. Jadi orang Kristen itu jelas menjelaskan tentang sunat itu. Makanya itulah istilah digenapi itu. Kalau orang Yahudi itu dia hanya sunat puluh ini sendiri, itu hanya baru berupa gambaran. Bukan tujuan utama, gambaran saja. Makanya kalau di dalam kepada Abraham dikatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu harus dilenyapkan. Itu kepada Abraham dikatakan gitu. Karena pertama Abraham yang diajar untuk sunat. Jadi orang yang tidak disunat dilenyapkan. Artinya apa? Orang yang tidak sunat itu orang berdosa. Karena dia tidak bisa membuang yang berlebihan dari hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahinya. Nah ini, jadi disitulah penggenapan oleh Yesus. Sehingga bagi kita, semua ajaran yang paling sempurna adalah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia biasa. Dia bukan seperti nabi-nabi yang berasal dari manusia berdosa. Tapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang. Membuktikan kuasanya, ya. Mujizat itu tadi sudah saya katakan bukan sekedar demonstrasi kekuatan, kemampuan dia, bukan, tapi dia punya makna rohani yang lebih dalam, bahwa dia bisa mencelikan mata orang yang buta kebenaran, orang yang lumpuh akan kebenaran, orang yang tuli tidak bisa mendengar kebenaran akan dibukakan oleh Yesus melalui sikap hidupnya, sehingga orang tahu bahwa ajaran yang benar adalah bagaimana perilaku seseorang itu dalam hidup ini. Itu baru dikatakan apa yang engkau ingin lakukan kepada orang lain terhadap kamu, lakukanlah itu. Itu ajaran ini daripada seluruh isi apa yang lakukan kepada orang lain terhadap seluruh isi Alkitab itu. Apa yang kau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu inti ajaran. Jadi teori-teori tata cara ibadah yang lain-lain itu adalah masalah pribadi. Tetapi bukti daripada ajaran yang benar adalah bagaimana kita mempraktikkan sikap hidup kita terhadap sesama kita. Supaya kita lakukan semua yang baik. Kalau kita tidak mau dihina orang, jangan menghina orang. Kalau kita tidak mau dicaci maki orang, jangan caci maki orang. Kalau kita tidak mau dianiaya orang, jangan menganiaya orang. Itu ajaran inti Alkitab. Itu ajaran inti Yesus. Walaupun mungkin orang Kristen belum semua bisa mempraktikkan itu, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah inti. Karena orang yang tidak melakukan itu dia akan dapat risiko, akan dihajar oleh Tuhan seperti orang tua mengajar anaknya. Jadi kalau kita mau hidup yang menikmati hidup ini, kita taat pada Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama. Kalau kita belum bisa, kita akan diajar oleh Tuhan. Itu resiko orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen juga hidupnya belangsakan. Karena dia tidak konsisten dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi ajaran inti itu di situ, ajaran Kristen itu. Bagaimana dia bisa mempraktikkan hidup kasih itu. Harus, mau tidak mau. Karena kalau itu dilakukan, dia akan terima resikonya. Dia juga hilang damai sejahtera dalam kehidupannya. Sehingga ini harus dipraktikkan oleh setiap orang Kristen di dalam kehidupannya. Nah itu ajaran inti daripada Yesus. Dia adalah Tuhan jadi manusia untuk memberi teladan yang konkret, yang sempurna bagi kita untuk kita teladani supaya hidup ini menjadi aman, damai dan tentram, menjadi berkat bagi orang lain seperti dikatakan kepada Muhammad supaya jadi rahmatan lil alamin. Itu adalah tujuan Tuhan, ajaran Yesus supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi masalah bagi orang lain, bukan menyusahkan orang lain, bukan merugikan orang lain, tapi membuat orang lain senang melalui perilaku kita. Saya kira ini dari saya sementara, Juma. Baik. Makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna minka bil kamir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka
bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi yang membedakan kemudian antara umat nabi-nabi terdahulu dan umat Rasulullah Muhammad SAW adalah bentuk perbedaan syariat, tata cara ibadah, ketentuan ukuran ibadah seperti zakat, puasa dan waktunya, arah kiblat dan semua yang menjadi aspek penunjang syariat di dalam ajaran para nabi terhadap kaum atau umat terdahulu. Jadi Tuhan itu cuma satu. Nggak ada Tuhan yang lain. Cuman manusia kemudian yang membuat Tuhan-Tuhan baru. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 67 menerangkan, Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, yang berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, Ibrahim itu. Tetapi dia adalah orang yang kemudian mengajarkan konsep ketuhanan agar manusia berserah diri kepada Allah. Ketika ada perintah bersunat, maka seluruh keturunannya wajib hukumnya bersunat. Siapa yang tidak bersunat, maka dia sama dengan tidak menyunatkan hatinya, atau sama dengan dia adalah orang yang sombong, dia adalah orang yang angkuh di hadapan Tuhan karena tidak tunduk atas perintah Tuhan. Sunat hati adalah ketundukan terhadap perintah Tuhan, bukan tegar tengkuk. Ketika diperintahkan, aku hanya utusan, imani. Kalau tidak diimani, Anda tidak sunat hati. Ketika dikatakan Tuhan satu-satunya adalah Allah yang telah mengutus aku, tidak diimani, malah membuat Tuhan baru, maka itu tidak bersunat hati. Itu namanya sombong terhadap perintah Allah. Sementara Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, dan juga dalam kitabnya para nabi itu dijelaskan. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatan sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nasyrika bihi syai' wa la yattakhiza ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini perintah. Wahai ahli kitab, mari yuk mari menuju kepada satu kalimat pegangan ketetapan Tuhan yang antara kalian dan kami. Ketika kita pegang, maka kita tidak akan ada perselisihan, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersatukannya dengan makhluknya, dengan ciptaannya, dengan utusannya, dengan rohnya dan makhluk-makhluk yang lain, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan tapi ketika kalian berpaling, kami hanya bisa mengatakan kata Allah, faqulu syhadu bi anna muslimun. Kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri adalah orang yang menyunatkan hatinya. Orang yang berserah diri adalah orang yang tunduk kepada ketetapan Tuhan yang datang kepadanya. Bukan kemudian mengatakan sunat hati adalah orang yang membangkang dan membantah semua perintah Tuhan dengan jalan pintas, mengambil satu oknum untuk menembus semua aturan Tuhan, yang mana aturan Tuhan itu justru disebut sebagai kutukan. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih setiamu kepadaku adalah engkau berpegang teguh kepada aturan-aturanku, hukum-hukumku, dan juga ketetapanku. Itulah orang yang benar, dan orang ini akan memperoleh hidup. Demikian firman Tuhan. Harus engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Harus setia melakukan kewajiban dengan dia, terhadap dia. Kalau kemudian ada perintah untuk menegakkan hukum Torah, harus umat yang menerima perintah itu dengan setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kalau dibatalkan dengan iming-iming digenapi, ditebus, itu bukan sunat hati tuh. Itu justru menunjukkan hatinya itu sombong, angkuh, tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan. Sehingga perintah Tuhannya dihapuskan, kemudian diembel-embeli dengan ajaran kasih. Padahal kasih sesama manusia, kalau kita jabarkan dalam konsep yang benar,
adalah mengasihi kehidupan duniawi seseorang dan mengasihi kehidupan akhirat seseorang. Bagaimana mungkin kemudian kita mengasihi seseorang akhiratnya kalau kita mengajak mereka menyembah selain daripada Allah? Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan kasih kepada sesama manusia kalau kita tidak mengajak mereka menyembah kepada Allah yang benar? Kita ajak mereka menyembah kepada manusia. Kita ajak mereka menyembah kepada makhluk Tuhan. Sementara makhluk Tuhan, ketika dia datang, apa yang dikatakan? Aku bersaksi lebih dari kesaksian daripada Yohanes. Yohanes 5 nomor 36. Bahwa apa yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa dia yang telah mengutus aku. Berarti sang utusan memperlihatkan pekerjaan-pekerjaannya bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Itu kesaksian yang bersangkutan. Tapi ada kemudian kekuatan untuk katanya mengasihi manusia, tetapi mengajarkan manusia menyembah kepada utusan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi Al-Quran sangat terang menjelaskan bahwa seruan Allah kepada manusia agar kembali kepada satu tali agama. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum. Mari kembali menyembah kepada Allah. Tinggalkan ajaran yang membuat Anda menyeleweng jauh dari perintah Allah yang diajarkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi. Wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat, pegangan, ketetapan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersatukannya dengan satu apapun. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Yuk, mari menuju kepada ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Demikian. Iya, baik, terima kasih. Saya tertarik dengan kata Bang Juma tadi tentang tegar tengkuk. Ini kata yang penting sekali untuk kita bicarakan. Tegar tengkuk itu diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Padahal orang Israel itu sudah diajarkan tata cara ibadah. Mereka tekun kalau menjalankan tata cara ibadah. Orang Yahudi itu paling tekun tuh, ya, melakukan tata cara ibadah Yahudi itu memang mereka hebat sekali. Bahkan sampai syariat-syariat agamanya itu mereka penuhi, seperti orang Farisi, ahli Taurat itu ahli hukum kan. Orang Farisi itu orang yang menjalankan syariat agama itu secara konsisten. Seperti yang kita kenal tuh Rasul Paulus. Saulus, sebelumnya nama Saulus, dia orang Farisi yang taat. Bahkan dia seorang berpendidikan tinggi agama Yahudi. Itu bukan orang sembarangan, Paulus itu orang hebat itu. Dia betul-betul pintar dalam soal hukum syariat agama. Tapi akhirnya aja Pak, setelah mendapat pencerahan dari Yesus, dia sadar bahwa ternyata itu semua baru gambaran daripada tujuan utamanya adalah mengasihi. Bukan sekedar menjalankan syariat agama. Itu syariat agama itu baru belajar untuk mengenal Tuhan. Makanya tadi Juma sering bicara tentang Allah yang Esa, Allah yang Esa. Ya kita berangkat dari sana. Itu. Tapi Allah yang Esa itu mengajarkan apa? Suruh bikin apa? Itu yang lebih penting untuk membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang Esa, yang mengajarkan ini. Jadi melalui kehidupan kita, kita membuktikan bahwa kita betul-betul sudah menjalankan, kita menyembah Allah yang Esa tadi. Kalau Allah yang Esa kita lakukan hal yang bukan kasih, ya bagaimana gitu. Itu pertama. Yang keduanya dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20. Kalau kehidupan agamamu tidak melebihi dari ahli Taurat atau orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang Kristen diajarkan untuk hidup lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu menjalankan syariat agama, tata cara ibadah, penyembahan dengan tata caranya. Tapi mereka tidak baik dalam hubungannya dengan sesama manusia. Itu inti ajaran orang Yahudi dan orang Kristen. Itu dikecam oleh Yesus. Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi itu orang yang tekun menjalankan itu. Syariat agama, hukum, semua itu mereka penuhi itu. Tetapi kesalahan mereka adalah mereka memusuhi orang lain. Seperti yang diperhatikan oleh Saulus sebelum bertobat ya. Dia mencari kesalahan orang Kristen. Dia menangkap, dia bawa ke mahkamah agama. Ya, mahkamah agama Yahudi lah. Dengan orang ini dianggap menista. Ini kelakuan-kelakuan itu semua itu karena apa? Karena berpegang pada hukum. Bukan pada pelaksanaan tujuan daripada seperti sunat hati. Sunat hati itu orang membuktikan dari kehidupannya. Itu kalau hanya sunat kulub itu orang tidak berubah apa-apa. Tapi kalau sunat hati dia membuang itu yang lebih-lebih itu dia akan berubah menjadi seorang yang lebih baik sehingga dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga di sini yang dimaksud itu adalah sukacita damai sejahtera. Jadi orang yang tidak
yang tidak lebih daripada ahli Taurat, dia tidak bisa mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena harus melakukan. Kamu melakukan tata cara ibadah, bagus. Tapi kamu tidak menikmati damai sejahtera itu dalam hidupmu kalau hanya melakukan tata cara ibadah. Karena harus dipenuhi juga dengan perilaku kita terhadap sesama. Jadi ajaran Kristen oleh Yesus itu, yang ditekankan oleh Yesus, perilaku kita terhadap sesama, itu kuncinya. Kita mau bicara kebenaran seperti apapun, perilaku kita tidak baik sesama, itu omong kosong. Itu ukuran orang Kristen sederhana sekali. Dan itu yang ditekankan oleh Yesus. Dan apa yang dicontohkan? Dia waktu ditangkap, dia diam saja, dia menyerah saja. Bahkan sudah disalib menjelang kematiannya, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia itu bodoh. Manusia bodoh. Dia membuat kejahatan, dia pikir dia bisa menang dengan cara berbuat jahat. Tapi akhirnya perbuatannya itu justru menimpa dirinya sendiri. Jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Makanya Yesus mengajarkan, kamu jangan berbuat jahat terhadap sesamamu. Karena kamu akan menerima juga risikonya seperti itu. Kamu lakukan mengasihi saja. Nanti pembalasan itu hakku. Kamu diperlakukan apa, kamu terima saja gitu. Supaya kamu bisa menikmati damai sejahtera. Kerajaan surga itu adalah damai sejahtera. Sukacita damai sejahtera. Jadi kita di hidup ini disuruh menikmati kedamaian, sukacita di dalam hidup ini. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang diajarkan? Tidak sulit. Kasih, hanya 5 huruf. Kasih. Mengasihi sesama, tidak merugikan sesama, tidak menjati sesama, tidak membenci sesamanya, tidak memfitnah sesamanya. Itu belajar untuk hidup yang tekun, yang baik terhadap sesamanya. Itu tekan utama. Jadi orang Kristen gampang saja. Makanya dia satu minggu sekali ke gereja. Di sana Tuhan ingatkan, kamu harus mengasihi sesama manusia. Begitu keluar dari gereja, dia praktekkan terhadap sesamanya. Jadi orang Kristen itu hidupnya itu ibadah. Ibadah bukannya hanya di gereja seminggu sekali, tetapi setelah keluar dari gereja dia lakukan ibadah aktual. Ibadah aktual artinya dia mempraktikkan hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Jadi kalau orang Kristen keluar dari gereja, tapi hubungannya dengan sesama tidak baik, dia belum jadi orang Kristen yang benar. Dia harus belajar lagi itu. Kalau tidak, dia tidak akan menikmati damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Nah ini hal yang utama. Jadi kalau tadi Juma sendiri angkat tentang tegar tengkuk, itulah. Tegar tengkuk adalah tekankan pada orang Israel yang menjalankan syariat agama, aturan-aturan, menyembah Tuhan luar biasa deh. Tetapi hubungan dengan sesama manusia nggak bagus. Seperti apa yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Nangkepin orang Kristen karena berbeda agama. Loh, kalau kamu benar, kamu lakukan yang benar aja. Nggak usah nangkep-nangkepin orang. Kasih contoh yang benar dong. Itu. Nah, Saulus akhirnya dia sadar setelah mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus. Baru dia sadar bahwa itu sebenarnya syariat itu membentuk karakter kita. Supaya karakter kita wujudkan yang baik terhadap sesamanya. Jadi orang ajaran Kristen itu begitu. Jadi kita tidak akan digoyahkan oleh ajaran manapun. Seperti apapun tidak goyah. Karena kunci kita, kalau kamu benar, kamu harus buktikan bahwa hidupmu harus benar. Kalau hidupmu harus baik dengan sesama. Apapun kebenaranmu, kalau kamu tidak baik hubungan dengan sesama manusia, itu omong kosong dan kita tidak mungkin percaya semua itu. Sehingga saya dalam kehidupan di dunia ini, saya menghargai semua orang siapapun. Selama dia melakukan yang baik. Tapi kalau dia tidak melakukan yang baik, saya tidak hargai itu. Saya anggap itu adalah kebodohan. Sehingga di sini kita tidak bicara tentang aliran agama atau aliran Kristen, banyak juga. Tapi bagi saya tidak ada masalah itu. Biarlah masing-masing dengan cara berpikirnya, dengan pemahamannya, dengan keyakinannya. Tapi saya menghargai mereka selama mereka melakukan hal yang baik. Kalau tidak, ya saya anggap mereka ya bodoh aja gitu. Tidak usah didengar itu orang nggak benar itu. Karena kita harus baik dengan sesama manusia. Sehingga sebagai bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama membangun kehidupan bersama ini. Kita boleh berbeda, tapi berbeda itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran dikatakan, Tuhan menciptakan manusia bersuku, bangsa-bangsa, supaya mereka saling mengenal. Saling mengenal itu saling mengenal yang hal yang baik dari kehidupan bersama. Jadi Al-Quran juga mengajarkan baik. Kalau kita melihat dari ayat-ayat seperti Rahmatan lil Alamin, misalnya. Itu memang itu ajaran inti Yesus. Tapi bagaimana kita mempraktikkan kalau kita masih dibelenggu oleh tata cara yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Nah begitu Bang Juma dari saya. Baik, makasih Pak. Terima kasih atas paparannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai tegar tengkuk, memang betul orang Yahudi itu dikenal dengan tegar tengkuknya. Orang Yahudi itu dikenal dengan penolakannya, bahkan para nabi pun dibunuh oleh mereka.
Itu juga diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian Al-Quran menyeru kepada mereka yang tegar tengku ini. Apa seruan Al-Quran? Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu seruan Al-Quran kepada mereka. Wahai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Mana ayat-ayat Allah yang diingkari? Ketika datang perintah kepada mereka, hiduplah menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, dan dengan berlaku setia, itulah kalian orang yang benar, dan ia pasti memperoleh hidup. Yeskil 18 nomor 9. Itu diseru. Hiduplah menurut ketetapanku, hiduplah menurut peraturanku, berlaku setialah terhadap hukum-hukumku. Mereka itulah orang yang benar. Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah ketika ada perintah agar engkau itu taat kepada hukum-hukumnya, kepada ketetapannya, kepada aturan-aturannya? Kenapa kamu ingkar sementara perintahnya jelas, wahai ahli kitab? Jangan engkau tidak hidup di dalam ketetapan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di dalam Ulangan 11, ya, Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Lagi-lagi mereka ingkar, sehingga Al-Quran datang menyeru mereka. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat ulangan yang datang kepada kalian? Padahal kau mengetahui perintahnya. Kenapa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui? Engkau membaca ulangan, engkau membaca Yehezkiel, engkau membaca Yesaya. Mengapa kau ingkari itu semua? Hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa engkau mengingkari itu, wahai ahli kitab? Lalu siapa ahli kitab ini? Siapa ahli kitab ini? Coba kita lihat. Ahli kitab ini di dalam Kisah Para Rasul 5 nomor 34, dia adalah Gamaliel yang menjadi guru Paulus. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 3, ia merupakan ahli waris, pemikir, Rabi Hillel, dan menjadi wakil utama dari aliran antara kaum Farisi yang lebih lunak dan lebih sederhana di dalam menerapkan hukum Torah. Di dalam pengajaran ini kemudian dikatakan Gamaliel memiliki murid. Muridnya itu bernama Paulus. Filipi 3 nomor 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Berarti dia adalah ahli Taurat. Kisah Para Rasul 22 nomor 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pemimpinan Gamaliel dan hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Berarti Paulus adalah ahli kitab. Ya ahli kitab, wahai Paulus, lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah? Ini yang diterangkan. Sementara kata Allah, wa antum tashhadun. Padahal engkau, wahai Paulus, tahu. Kenapa engkau mengingkarinya dalil-dalil itu? Kau ahli kitab. Kenapa kau mengingkari ketika ada perintah Allah datang kepadamu? Hiduplah menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar. Kenapa engkau menggantikannya? Dengan apa engkau menggantikannya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah.
Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan serta ketetapan serta hukum-hukum yang ada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wahai ahli kitab, mengapa kau merubah dan datang kepadamu dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Torah dan segala aspek, segala unsur, segala trik, segala kisi-kisi yang Tuhan berikan di dalamnya berupa aturan, hukum, dan ketetapan. Mengapa? Ya ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Wahai Paulus pendiri Kristen, sekali lagi, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah dengan menjajakan Yesus mati di atas tiang salib, menghapus ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Sementara di dalam pengajaran para nabi, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 66 nomor 23. Sayang sekali 3 miliaran manusia tidak lagi sujud di hadapan Tuhan, tapi hanya bertepuk tangan. Lalu kemudian diterangkan di dalam pengajaran para nabi bahwa bagaimana mungkin kemudian ketika Rasul Muhammad SAW menyeru, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatan sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Jangan pernah menggantikan Allah, menyekutukan Allah dengan manusia, dengan roh. Ini perintah para nabi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang saya suruhkan tadi, Tuhan kita itu satu, dibantah. Katanya Tuhan itu banyak. Padahal Tuhan itu cuma satu. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Kami iringkan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan Isa, anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam, membenarkan kitab sebelumnya Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Torah, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Torah, Injil kemudian diganti dengan surah-surah Paulus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekira begitu Pak Martin. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sekedar untuk mengedukasi dari pihak kami Muslim, kiranya kami semakin mempertebal iman kepada Allah. Demikian. Ya, baik. Ini terakhir dari saya ya. Jadi silakan Pak. Nah, terakhir dari saya tadi kata tentang apa tegar tengkuk segala macam itu kan sudah saya jelaskan bahwa di sinilah ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, adanya perjanjian lama itu orang Israel diberikan hukum dan aturan. Dan ternyata mereka sudah lakukan penyembahannya bagus kepada Tuhan. Hanya kesalahannya yang belum mereka lakukan adalah hubungan sesama manusia. Nah itu yang makanya Yesus datang untuk mengenapi. Aku datang untuk mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, karena kitab para nabi itu hanya menyampaikan peringatan. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi ya, oleh orang Yahudi itu memang belum sampai ke tujuan. Belum sampai ke tujuan. Kayak sunat misalnya. Sunat kulub, apa pengaruhnya sunat kulub? Tidak ada pengaruh apa-apa. Selain dipotong aja, padahal Tuhan membuat sunat sempurna, tidak perlu dipotong-potong. Tetapi maksudnya sunat itu adalah sunat hati. Seperti yang tadi Bang Juma katakan. Nah bagaimana sunat hati itu bisa terjadi? Sunat hati itu bisa terjadi bahwa orang bisa membuang kelebihan amarahnya dan kelebihan birahinya itu dibuang dengan apa? Tidak bisa dengan komitmen sendiri, kekuatan sendiri nggak bisa. Karena proses daging manusia ini mengarah ke sana, membuat orang tuh begitu emosi karena dosa itu, membuat orang begitu dipengaruhi oleh hawa nafsu birahi yang berlebihan sehingga mereka melampiaskan semau-maunya sendiri. Itu. Nah, disinilah sunat hati itu untuk meredam semua itu supaya manusia itu bisa menguasai diri, menahan diri daripada gejolak-gejolak yang berlebihan. Itulah dimaksudnya. Makanya dikatakan bahwa ajaran kasih itu menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu menggenapi. Jadi
hukum, aturan-aturan kalau belum sampai kepada kasih, itu belum sempurna karena belum sampai kepada tujuannya. Makanya orang-orang Yahudi disalahkan. Orang Yahudi disalahkan itu untuk membuktikan bahwa nanti akan ada penggenapan. Jadi mereka memang diajarkan untuk sampai di batas itu saja, batas mengenal Tuhan saja, supaya mereka tidak kompromi dipengaruhi oleh ajaran berhala-berhala oleh penduduk-penduduk asli di Kanaan. Itu. Tapi tahap keduanya, Yesus datang baru bisa berubah manusia menjadi manusia yang betul-betul baik, yang ditekankan tentang perilakunya dalam hubungan yang sama. Jadi bukan lagi bicara soal menyembah Tuhan yang esa. Menyembah Tuhan yang esa itu kita buktikan dari perilaku kita. Itu aja udah cukup. Kita bisa mengasihi musuh, bisa mengampuni orang lain, itulah menyembah Tuhan yang esa. Kalau kita di gereja menyembah Tuhan menjungkir balik di sana sampai 24 jam nggak ada gunanya. Kalau kita pulang di rumah sama istri kita ribut, sama saudara kita ribut, sama tetangga kita ribut, sama orang yang lain berbeda kita ribut, itu semua mengkosong itu. Nah ini yang dimaksud dengan itu, bahwa hukum Taurat itu kasih adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus ini bukan datang loh untuk kita sembah manusia, itu tidak. Dia adalah Tuhan sendiri yang menyatakan diri di dalam secara konkret untuk memberi teladan, bahkan menggenapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan penggenapannya kita diberi ke Roh Kudus, diberikan iman, artinya percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak punya iman. Iman itu artinya mempercayakan sepenuhnya, yang dikatakan Bang Juma itu berserah diri, itu namanya iman kepada Tuhan. Itu yang paling utama, harus berserah. Berserah itu berarti apa? Berarti kita taati menjalankan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki Tuhan? Gampang, mengasihi sesama. Bukan tata cara ibadah. Tata cara ibadah orang bisa lakukan dengan secara macam-macam. Itu bisa saja pura-pura kayak yang hebat gitu. Bisa buktikan dengan segala macam penampilan keagamaan yang kayaknya hebat. Padahal hubungannya dengan sama manusia nggak bagus. Itu diketawain orang gitu. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu puncaknya di situ. Bahwa kita harus mengasihi. Buktikan bahwa kita bisa hubungan yang baik sama. Itu puncak daripada ajaran kebenaran dari Tuhan yang esa. Tuhan yang benar. Tuhan pencipta. Tuhan yang betul-betul menolong manusia. Terlibat dalam kehidupan manusia. Tuhan harus terlibat dalam kehidupan manusia. Seperti dia hadirkan iman, dia hadirkan Roh Kudus kepada umat Kristen. Itu Tuhan yang benar. Kalau bukan Tuhan yang membiarkan manusia menjalankan hidupnya sendiri. Nah itu, ini sekira closing statement dari saya, bahwa Yesus adalah jawaban dari semua persoalan kehidupan. Baik persoalan Tuhan, itu dinyatakan oleh Yesus. Kelakuan, penggenapan, semua dilakukan oleh Yesus. Dialah jalan kebenaran. Akulah jalan dengan kebenaran, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih, Bang Juma. Baik, makasih Pak Martin. Jadi penutup dari saya, Masya Allah, terima kasih atas paparan Bapak yang sangat luar biasa ya. Saya hanya membacakan satu ayat dari Al-Quran dan nanti akan saya urai untuk sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatan sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai' wa la yattakhiza ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat-umat terdahulu untuk kembali berpegang teguh kepada satu pegangan, pada satu ketetapan yang diantaranya, yang tidak ada perbedaan di antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat terdahulu dan umat yang ada saat sekarang, yaitu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Menyembah tidak hanya kepada selain daripada Allah. Ini yang menjadi tujuan utama. Lalu kemudian orang-orang yang tidak mendengarkan seruan agar kembali menyembah kepada Allah, mereka adalah orang yang tegar tengkuk, yang hatinya keras, hatinya tidak lembut, karena mereka adalah tegar tengkuk yang tidak disunat. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam Ulangan 10 nomor 16, sebab itu sunatlah hatimu
dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Apa tegar tengkuk ini? Tegar tengkuk ini adalah keras hati, membatu hatinya ketika ada perintah Tuhan untuk melaksanakan satu syariat, diingkari, ditolaknya, dianggapnya sebagai sebuah kutukan. Maka orang itu tegar tengkuk berarti dia tidak ada pada posisi sunat hati. Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya, kalau hati itu sudah disunat, maka manusia itu akan mengasihi Tuhannya. Kalau manusia itu sudah mengasihi Tuhannya, maka dia pasti melakukan dengan setia perintah, ketetapan, dan aturan Tuhannya. Ulangan 11 nomor 1. Allah menyunat hati Bani Israel agar mereka mengasihi Tuhannya. Dan mengasihi Tuhan sama dengan ulangan 11 nomor 1, hidup di dalam ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan, dan kemudian konsep syariat yang senantiasa dipegang untuk selama-lamanya. Ulangan 11 nomor 1. Ternyata mengasihi Tuhan itu adalah mentaati perintahnya. Lalu kemudian Yeremia 4 nomor 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit hatam hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Mereka yang tidak sunat hati, yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, dianggap sebagai pembuat kejahatan. Maka tak ayal kemudian banyak orang yang bermujizat, banyak orang yang bernubuat, banyak orang yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, tetapi kemudian mereka disebut jahat. Kenapa? Mereka tegar tengkuk, mereka tidak menyunatkan hatinya. Kok bisa kayak begitu? Dengarkan firman yang disebutkan dalam kitab Yeremia. Apa yang dikatakan di situ? Ya, Yehezkiel 44 nomor 7, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya, maupun orang-orang yang tidak bersunat kulubnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu, ya, saat kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Artinya, memasukkan orang yang tidak sunat kulub ke dalam rumah ibadah, kata Tuhan di dalam Yehezkiel 44 nomor 7, itu adalah perbuatan yang lebih keji daripada perbuatan-perbuatan keji yang pernah Bani Israel lakukan. Yehezkiel 44 nomor 9, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing, dalam hal ini Islam dan Kristen, yang hatinya dan kulubnya, yaitu kulub kelaminnya tidak bersunat, boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, kata Allah, setiap orang-orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke dalam tempat sucinya Tuhan. Ini terkait dengan apa yang diterangkan Yehezkiel 44 nomor 9. Jadi kalau ada orang yang menggombar-gambirkan sunat hati, tapi tidak sunat kulub, ternyata poin ini kena. Orang yang tidak sunat kulubnya tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya Tuhan. Ternyata saya boleh menyimpulkan, gereja bukan tempat ibadahnya Tuhan, karena gereja adalah tempat perkumpulan orang berkulub, sementara orang berkulub dinajiskan masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Subhanallah. Sekira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada Pak Martin. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Itulah saya, Pak, sebagai orang yang senantiasa memberi peringatan kepada saudara-saudaranya atas karena cinta, atas karena kasih. Kemudian saya mengajak untuk kembali kepada ketetapan Tuhan. La ilaha illallah. Kepada guru-guru saya yang ada di Zoom ini, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Netizen yang saya cintai dimanapun antum berada, di channel-channel Islam maupun channel-channel teman Kristen yang menyiarkan materi dialog kami. Terima kasih banyak, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ya teman-teman, diskusi antara Bang Cuma dengan Pak Martin Ali. Terima kasih ya Pak Martin telah bisa diskusi dengan baik. Ya. Next kita bisa diskusi kembali Pak, topik yang berbeda tentunya. Ya.
Ya, makasih juga Bang Juma sudah mengedukasi kita semua. Semoga Sama-sama Bang. semoga para Pak Martin sahabat. panjang umur Pak, sehat selalu Pak, jaga kesehatan. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Ya, Semua saya kita Pak, diberkati saya Tuhan, baik. Ya, kita saling Amin. membangun lah ya. Baik, Masing-masing baik. dengan pemahamannya. Nggak apa-apa, boleh. Bebas. Ya, makasih Pak Martin. Silakan Bang Handi. Ya, semoga juga para sahabat semua yang ada di Menara Siar masing-masing di Zulkifli Mabas dan semua Menara Siar gitu yang terafiliasi dengan JCC dan MCI yang mendapatkan wejangan-wejangan pagi di hari Jumat ini, sekapur siri sama tapan rohani gitu ya, lebih menguatkan iman Islam kita ya. Karena apa? Berbanggalah menjadi seorang muslim. Hari Jumat, hari yang baik, jangan lupa sholat Jumat. Bagi untuk Indonesia Timur, sebentar lagi waktunya Indonesia Tengah dan Indonesia Barat akan menyusul. Kumandang azan tidak pernah berhenti di dunia ini, berputar mulai dari titik nol di Arab Saudi, kembali lagi ke Arab Saudi. Kumandang azan itu tidak pernah berhenti, sahabat semua. Itu artinya menyebut asma Allah itu di dunia ini tidak pernah ada hentinya. Jadi bersyukurlah saudara-saudara kami di luar Islam bahwa kamilah penjaga alam semesta ini. Karena dalam sekejap, dalam semenit tidak menyebut asma Allah, kira-kira azab apa yang akan terjadi? Tanda-tanda kiamat itu akan datang. Untuk itu berbanggalah tentunya dengan adanya Islam di dunia ini, artinya ikut menyelamatkan, ikut melestarikan apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta itu. Mari kita jaga bersama, dan kami mengajak saudara-saudara kami di luar sana untuk kembali menyembah kepada Sang Pencipta itu. Hati-hati, Anda salah sembah, Anda salah mengimani, akan nanti diminta pertanggungjawabannya di akhir kelak. Kenapa banyak sembahan-persembahan yang tidak patut disembah? Pilihlah yang pantas untuk disembah, yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Bang Juma tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya ya Bang Juma ya. Iya Bang Handi, siap, makasih. Makasih teman-teman semuanya, kita sudahi dulu. Habis ini tentu habis sudah sholat Jumat, kita akan diskusi lebih menarik lagi. Baik kajian Islam intern maupun diskusi. Kenapa mesti diskusi? Untuk menghindari monolog. Dan apa yang diterangkan Pak Martin juga, ya mohon kiranya teman-teman Kristen juga lebih memperkuat iman Kristennya. Apa itu? Kembali kepada ajaran Yesus yang semestinya. Jadi Kristen itu adalah pengikut Yesus, artinya apa yang dilakukan oleh Yesus ikutilah. Jangan dikesampingkan satu titik pun, sebagaimana yang diterangkan di Matius berapa begitu, bahwa satu iota pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat. Jangan sampai dibenturkan dengan Efesus 2:15. Itu tadi intinya oleh Bang Juma juga ya. Jadi saya hanya merevisi, maaf, ini saya menyimpulkan, kemudian memberi edukasi sedikit. Karena pagi ini juga Congor ini harus ngomong dulu dikit gitu, Bang Juma gatal kalau nggak ngomong gitu. Baik. Iya, iya. Sudah saya tutup ya. Iya, sudah jadi takdir. Silakan. Baik, terima kasih ya. Semoga bermanfaat semua ya. Jangan kemana-mana. Tetap kita berjuang bersama. Salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.